Assalamualaikum. Cicing wae gini, Rijal. Ya. Allah. Es nak kalau luar tadi ya. Atas jawab salah mau ulang tadi jawab. Kedengaran nggak bos suaranya? Ini sound system baru ya. Ini yang ngomong bukan sound system ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayur kentang. Yang menjawab salam kebayar. Pada retis pasti barokah hutang. Mudah-mudahan yang punya hutang lunas, amin. Udah lunas lanjut deh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil muqabalah wal muwajaha fi hadhihi al-mahfalah al-mubarakah 'inda Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati yaumal qiyamah haqqun wa man lam yu'min lam yakun min ahliha. Al-hadis. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah bi qaulina alhamdulillahirabbil. Salawat dan iring salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Sayyidul Syafaah baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati kelahirannya. Walaupun sudah bukan Maulid lagi, tapi mengagungkan Nabi tidak harus bulan Maulid. Tiap menit kita mengagungkan Nabi. Alhamdulillah. Jemaah rahimahullah, saya tidak panjang kalam. Pokoknya saya 5 menit, 10 menit selesai. Karena sebenarnya hari ini peringatan ini acara intinya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah dengan izin Allah, guru saya sampai saya 2 malam ini, masya Allah saya senang. Tidak ada lagi kesenangan kecuali saya bisa didatangin oleh sumber ilmu. Karena yang hadir ini adalah beliau yang mengajarin saya, termasuk sifat huruf, makhraj huruf, termasuk saya tahu bayati, sikah, hijaz yang saya ajarin ke ibu-ibu dari beliau. Di dalam keterangan disebutkan zikrus sholihin tanzilu rahmah, membicarakan orang yang soleh turun rahmah, apalagi orangnya datang di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semuanya dibarakahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit jamaah rahimahullah, saya akan sampaikan, mungkin ini bukan cara memotivasi saya, sedikit. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari maulid ke maulid, dari majelis taklim ke majelis taklim, tentunya kita sering hadir, apalagi alhamdulillah Bu Haji Ida ya bisa hadir di sini. Di BCL itu tiap gang maulid. Kalau saya ke BCL ngaji itu parsel udah nggak kewadahan, wadahnya doang. Banyak, alhamdulillah. Insya Allah di majelis ini kita ada parsel, antara parselnya doang, isinya beli sendiri. Alhamdulillah, dari majelis ke majelis taklim, ya, dari maulid ke maulid, tidak sadar kita sering mengucapkan atau membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lidahnya cekatan ketika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa ratus, berapa ribu yang kita ucapkan ketika di maulid-maulid kita membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Di dalam hadis yang saya ajarkan kepada ibu-ibu, aina ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dimanapun kalian berada, bersalawatlah kalian kepadaku, kata Nabi. Sesungguhnya salawat kalian itu nyampe kepadaku. Walaupun Nabi ada di sono, ya, di Madinah, tapi salawat Nabi itu akan dibawa oleh malaikat dalam satu keterangan. Bahkan dalam kitab yang lain disebutkan malaikat Jibril yang akan menyampaikan, ya Rasulullah, umatmu ada yang membaca assalamualaikum, ya, menyampaikan salawat, membacakan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan peringatan Maulid ini kita sering membaca salawat, dan yang kedua kita ngikutin sunnah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kasih judul itu, yang bikin spanduk saya, yang nyetakin juga saya, yang nyetingin juga saya, yang ceramahnya saya. Makanya saya nggak bakal lama-lama, takutnya jadi kiai hawak. Tau nggak kiai hawak? Udah betul mah nggumun. Nih ada judulnya, ini harus dibaca nih judulnya. Jangan capek-capek sama ini. Dengan Maulid Nabi kita semakin kuat menghadapi ujian ngaji. Saya tanya, ujian ngaji banyak tidak? Banyak tidak? Nih orang kaya, mana saya bahas di BCL, orang-orang BCL tuh. Ketika orang kaya, aturan orang kaya itu sering ngaji karena udah tercukupi semuanya, betul nggak? Duit ada dia, betul. Rumahnya sudah bagus, mobilnya juga sudah mewah luar biasa. Tapi tetap orang kaya pun sibuk nyari dunia. Orang miskin juga sama, atau orang miskin yang rajin ke majelis talim dan ke masjid zikir. Kenapa? Orang miskin ngapain pulang naon? Betul nggak, Bang? Tapi kenyataannya, masya Allah, ujian ngaji, apalagi di majelis ini, masya Allah. Mau ngaji dulu saya repot, katanya anaknya masih kecil. Sudah gede anaknya, sudah kerja, nikah, udah nikah, punya anak. Anaknya incu nak diurus deui ku nini na. Eta nini na nguruskeun incu. Aya tadi dinu kitu. Dua pisan itu mah Ustaz. Ngurusin incuna, incuna hiji geus hiji anakan deui tah. Geus anakan dua, geus dua tepikeun ka lima. Beres we teu anakan deui, kene bahasana orang Karawang lah. Lahiran deui 5, suga teh arek beres eta teh. Pas beres 5 anakna gede, beres sudah kerja, dia niat mau ngaji, usianya sudah 75 tahun, jalannya gemetaran. Giliran mau ngaji incoknya kuman. Alhamdulillah semua. Nih ujian ngaji itu panas, kepanasan, hujan, begitu, betul tidak? Makanya mudah-mudahan jamaah tajwid khususnya, umumnya ibu semua punya majelis talim, mudah-mudahan oleh Allah dikuatkan dalam ujian kita untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Terakhir, saya akan tutup dengan satu riwayat. Ada seseorang yang luar biasa, ini dia dengki kepada ulama. Ada ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Siapa katanya, Bu? Apa tuh? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau adalah ulama besar, bahkan muridnya sampai ke mancanegara. Suatu ketika Rasulullah si Said ini ditanya oleh orang yang sangat pingin menjatuhkan dia. Nanyanya ini nanya sinis dan menjebak. Beliau ditanya begini, wahai Said Muhammad, kamu dikenal adalah ulama besar, bahkan murid-muridmu sampai ke mancanegara, kata beliau. Saya sekarang mau ngajukan satu pertanyaan. Kalau benar kamu itu ulama yang besar, saya salut kepada kamu. Apa pertanyaannya? Sambil ketawa sinis. Tahu nggak ibu ketawa sinis? Ibu kan begini kalau sinis, tumben lu ngaji, kagak hujan nih, begitu ya? Orang mau ngaji coba, apalagi kalau bapak-bapak ini. Ya biasanya kalau nggak pernah ke masjid pakai jas dia, pakai udeng, tahu udeng nggak ke sini?
pakai gamis datang, tumben ada Habib dari mana, kata dia. Atau dia nggak jadi ke musholanya, balik lagi. Kata ibunya, kata istri, kenapa? Mas pulang lagi. Agak gua malu disebut Habib. Makanya konggeran repewet bapak-bapak. Kalau yang belum ke masjid kemudian pakai gamis, alhamdulillah, jangan dibilang Habib. Nanti dia malu nggak datang lagi. Dia berhenti ngaji, berhenti taklim, berhenti sholat karena bapak, berarti bapak dapat dosa. Na'udzubillah. Sayyid Muhammad itu ditanya, wahai Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, saya mau bertanya, kalau benar kamu ulama, saya pasti kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Padahal ngejebak dia pertanyaan. Apa yang ditanyakannya? Wahai Sayyid Muhammad, terangkan kepada saya, Allah sekarang lagi ngapain? Ada yang bisa jawab? Allah lagi ngapain sekarang? Apa yang dikerjakan Allah saat ini? Hari ini apa yang dikerjakan Allah? Dia nanyanya begitu. Masya Allah. Kira-kira ibu bisa jawab nggak? Saya kira nggak bisa jawab, sama. Tapi itu saya Muhammad dari, Masya Allah, ibu sambil tersenyum. Dia, wahai penanya, kamu ingin tahu apa yang dikerjakan Allah hari ini? Ya, coba jawab, kata dia. Wahai penanya, sesungguhnya hari ini, saat ini, Allah subhanahu wa ta'ala, kamu lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Hafal nggak ibu? Hafal nggak ibu? Ada yang hafal, dikasih duit 50.000. Ada nggak ibu? Al-Ahzab 56. Ada yang hafal? Surat ke-33 ayat 56, posisinya paling atas, belah kiri sedikit. Nah, ini bisa gitu yang hafal. Apa bu? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, Musa itu mah apa? Eta surat Al-Ahzab surat ke-56. Ngomongin Allah, surat Inna Allah, nggak ada surat Inna Allah. Nah, wahai penanya, coba kamu lihat di situ Allah sekarang sedang apa di situ? Dibaca oleh Syekh Muhammad. Ternyata Allah itu lagi baca sholawat hari ini. Kata penanya ini, apa dalilnya bahwa Allah itu sekarang lagi sholawat? Dibacakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Nih, yusalluna itu lagi sholawat, itu fi'il mudhari kata anak santri. Fi'il mudhari itu duduk kepada zaman sedang atau sudah terlalu. Seperti ibu-ibu dia, coba mana ibu-ibu? Kharaja, coba. Kharaja fi'il yahruju hurujan masdar taukid kharaja telah yahruju fi'il mudhari itu sedang atau yang sudah apa yang akan berlalu. Yusalluna di situ tuh sedang sholawat atau akan bersolawat. Jadi Allah dan malaikatnya sekarang sedang dan terus akan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dan Nabi itu bersolawat. Jadi sholawat kepada Nabi itu hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Wahai orang-orang yang beriman tuh, yusalluna. Jadi kita banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan hari ini kita duduk di sini, di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain mampu memberikan sinyal kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mengenali kita dengan barokah kita, memperingati dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad, dan berusaha kita untuk mengerti semampu kita, yaitu sunnah-sunnah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf saya nggak bisa panjang-panjang karena saya kangen doang suara AA dan Teteh. Tinggal ibu dengarkan, siapkan kupingnya, hatinya. Mudah-mudahan barokah Allah turun ke tempat ini, barokah dibacakannya Al-Quran oleh ahlinya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.